Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nafas basmalah ya semuanya. Semoga hari ini, pagi ini semakin semangat dan mendapat ilmu baru ya kan. Mudah-mudahan ada hal baru yang bisa kita petik hari ini dan Allah menunjukkan jalan yang baik untuk kita. Allah amin. Amin. Lanjut, Bapak kasih waktu setiap soal seperti semalam 1 menit aja. Jawab aja semampunya dengan kasih chat ke grup ya. Silakan. Ini yang pertama untuk hari ini. Ya, siapa yang mau jawab? Apa jawabannya? Oke, ada jawabannya? Apa nak? D, 66 2/3 si Anissa. Oke, thank you Anissa. Yang lain? Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu, Pak. D, Pak Husin. D. Oke, udah ya. Nanti waktu kita nggak cukup. Oke, kita coba udah 3 orang, ada si Rani terakhir yang jawab D. Kita perhatikan caranya. Kita telaah dulu soalnya ya. Aisyah dan Fatimah. Ini Aisyah, ini Fatimah. Berlomba lari, jaraknya 100 meter. Berarti ini ada lintasan. Ya kan, ini lintasan. Katakan aja tanah atau lapangan bola gitu ya, 100 meter. Kecepatan lari Aisyah 3 meter. Ini ada si Aisyah. Aisyah rambutnya panjang ya kan. Dia lari kecepatannya Aisyah, VA 3 meter per sekon. Startnya sama ya. Kita anggap aja startnya sama. Ini si Fatimah. Dia kecepatannya 51 meter per sekon. Dengan jarak finishnya di sini, pas 100 meter di sini. Karena soal bilang yang sampai pertama udah jelas Aisyah, dari kecepatannya karena konstan, kita sudah bisa dapat logikanya pasti yang sampai si Aisyah. Nah, soalnya bilang ketika Aisyah sampai di garis finish, di sini si Aisyah, pasti si Fatimah masih di sini. Kira-kira di sini kan. Nah, ini yang ditanya, berapa jaraknya si Fatimah ketika si Aisyah sudah di garis finish. Ini finish. Berarti kita harus tahu waktu kan? Karena proses ini, kejadian ini terjadi bersamaan. Apa itu yang bersamaan? Aisyah sampai finish, Fatimah masih di belakang garis finish. Nah, ini bersamaan.
Berarti kita tahu waktunya. Karena waktunya sama, kita cari aja waktu si Aisyah yang sudah sampai ke tujuan. Kalau kita tahu S V per T, berarti waktu S per V, ya kan? Cocok? Cocok, Pak. Salah rumusnya, ya Allah. Rumusnya salah, nah. Astaga. S per V. Berarti T sama dengan S per V. Ini kok pada diam lah ini. Nggak ada yang komen. Ya kan? Ini salah tadi nih. Ya, jadi dari sini kita bisa tahu waktu si Fatimah itu sama dengan waktu si Aisyah ketika terjadi proses ini. Ketika si Fatimah belum sampai ke sini. Coba kita lihat. Berarti T Aisyah jaraknya 100 per kecepatannya 3. 100 per 3. Biarkan aja gini ya, karena dia pecahan. Gak usah terlalu bikin kita repot. Yang ditanya adalah berapa jarak yang Fatimah masih berada. Berarti ini X-nya nih ya. Nah, kalau gitu kita udah tahu jarak si Fatimah ini. Nanti tinggal 100 kurangkan yang ini kan gitu kan. Coba ya. Berarti jarak si Fatimah, kecepatan Fatimah kali waktu yang sama tadi. Nah ini. Ya kan? Berarti 1 dikali 100 per 3. Maka jaraknya 100 per 3. Kalau begitu sisanya berapa ini? Kita tinggal kurangkan aja kan. X sama dengan 100 dikurang jarak yang sudah ditempuh Fatimah. 100 dikurang 100 per 3. Berarti berapa tuh? 300 per 3 ya kan? Dikurang 100 per 3. Biar gampang aja ya. Kita samakan penyebut. Hasilnya 200 per 3. Ya nanti kalau dibagi nggak akan ada habis sisanya. Ini jawabannya D ya. 66 2 per 3 meter. Ya, good. Yang udah menjawab. Thank you. Dan yang lain ada pertanyaan? Jangan sampai nggak paham ya. Ada? Aman? Aman, Pak. Aman ya, biar kita lanjut ya. Yang bilang aman yang jawab. Yang lain gimana yang nggak jawab nih? Aman, Sir. Aman. Anissa. Siapa nih? Alifah. Ini nggak jawab nih. Aman Alifah? Malah nggak jawab ya. Aman, Sir. Wah, aman. Udah selesai banjir tebing kan? Udah nggak lagi, Sir. Oh, udah nggak lagi. Oke, kita lanjut ya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Ayo anak, pastikan kalian mengerjakan biar supaya kita sama-sama latihan ya. Mobil yang mula-mula bergerak dengan kelajuan 40 meter per jam.
Oke, udah 1 menit. Apa jawabannya yang sudah jawab? Kalau nggak ada yang jawab, Bapak anggap udah selesai ya. Udah, ada yang jawab? Menurut saya Chaser, kata si Anissa. Putri Lubis. Oke, berarti ada 1 orang yang berani mengungkapkan pendapatnya ya. Kita lihat ya sama-sama ya. Dari 3 rumus GLBB, ya kan, ada VT, V0 plus minus AS, lalu S, V0T plus minus setengah AT kuadrat, terakhir VT kuadrat, V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang mana kita pakai? Ya, lihat nih, ini hanya ada kecepatan, waktu nggak ada. Kayaknya kalau pakai ini terlalu lama, ya kan? Nah, pertama hal yang harus kita ketahui adalah jaraknya dulu, ya kan? Sepakat ya? Berarti ini, kalau dia berhenti, ya, kalau dia berhenti berapa jaraknya? Sampai mobil tadi berhenti. Berarti kecepatan akhirnya, kalau dia berhenti, VT-nya 0. Meter per second, ya kan? Kecepatan akhirnya 0, dia berhenti. Berarti kita pakai yang pertama dulu, biar supaya tahu jarak berhentinya berapa, total jarak yang dia tempuh berapa. Ini sorry, ini salah nih kok ini AT ya. Astagfirullah. Bukan pakai yang ini ya. VT-nya sama dengan 0 meter per second. Ya, karena di sini yang ada jarak dan percepatan tanpa waktu. Kalau di sini kan ada waktu ini, tuh. Jadi kita nggak bisa pakai ini. Maka kita pakai yang ini. Nah, karena berhentinya 0, langsung aja ini. Berarti 0 kuadrat. Kecepatan mula-mula, ini 40. Kuadrat, ya, ingat kuadrat. Karena dia melambat, kita buat aja lah minus ya. Biar enak ya. Minus 2A. A-nya percepatan, ini dikasih tahu di soal, 8 kali S. S sampai berhenti ya. Di sini Bapak buat ST aja. 2 kali 8, 16. Pindah ke kiri biar supaya positif. 16 ST. Ini 40 kuadrat itu berapa? 16,00 ya kan? Berarti jarak sampai berhenti itu 1600 per 16. Berapa itu, Nak? 100 lah. Iya, 100 meter. Ini berhenti. Yang ditanya soal apa? Separuhnya. Pada separuh jarak sebelum berhenti, berapa kecepatannya? Nah, berarti VT-nya berapa ketika separuh dari ini? Separuh dari ini apa? 50 meter. Berapa kecepatannya ketika menempuh jarak 50 meter? Yaitu separuh dari 100 meter. Ya udah gampang, balik lagi ke rumus ini kan. Nah, balikkan lagi ke rumus ini. Sekarang ditanya VT-nya, VT kuadrat. V0-nya gimana, Pak? V0-nya sama nanti. Ya kan? Dikurang 2AS. S-nya di sini pakai 50. Kok 50, Pak? Iya, karena yang ditanya separuhnya gitu. Paham ya sampai di sini ya? Oke, kita lihat ya. V0 kuadrat, V0-nya tadi sama 1600 dikurang 2, A-nya sama 8 dikali 50. Ini masih VT kuadrat. 1600 dikurang, nah itu berapa, Nak? 8 kali 50, 400 dikali 2, 800 ya? 800. Berarti VT kuadrat sama dengan 1600 dikurang 800. 800 juga. Berarti VT tinggal akarin. Nah, kalau nggak salah, biar supaya gampang dulu belajar matematika gini, pecahkan aja ini. 8 kali berapa tuh ya? 100 ya kan? Berapa tuh, Nak? 8 10 ya? Ya kan? 10 akar 8. Akar 8 bisa disederhanakan lagi nggak? 2 kali 400 saja, Pak. Oh, 2 kali 400 sama aja ya kan? Berarti berapa? 20 akar 2 ya?
Cocok? Ada nggak di opsi? Oh, opsinya nih. Berarti salah di opsi dia. 20 akar 2 meter per square. Itulah jawabannya ya. Berarti ini nggak ada di opsi ya. Sebut aja F. 20 akar 2 meter per square. Oke. Gimana, ada pertanyaan anak-anak Bapak? Jelas? Pak, Nah, kalau pakai rumus yang pertama, Pak, kita cari waktunya dulu nggak bisa, Pak? Setelah kita dapat waktu baru kita masukkan ke rumus pertama tadi, Pak. ya boleh-boleh aja cari waktu dulu. Coba ya kalau pakai cara waktu ya. Berarti gini kan, ini kecepatannya 0. Mula-mulanya berapa? 40 ya? Tambah 8 kali T. Berarti T-nya sama dengan, ini karena diperlambat kurang kan? Berarti 8T sama dengan 40. T sama dengan 5 gitu ya. Ini sampai berhenti. Tapi belum tentu waktu setengah dari waktu ini adalah waktu untuk menempuh jarak setengah dari ini gitu. Belum tentu. Tapi nggak apa-apa, kita cari aja berapa kira-kira kalau kita masukkan T-nya, S-nya. Sama nggak hasilnya ke sini? Ya kan? Jadi 2 kali kerja dia nak. Nah, S finalnya berapa? 40. 40T kali 5 ya kan? Kurang setengah. A-nya berapa tadi? 8 kali T 5. Coba berapa itu? Ini tambah ya, karena jarak ya. 40 kali 5 berapa? 200. 200, Pak. 200, ini 5-nya kuadrat nih, jangan lupa. 200 tambah setengah kali 8. 100. Berapa? 4 kali 25 100, Pak. 100 ya. Loh, di sini beda jaraknya ya? Pak, kan dikurang karena diperlambat. Oh iya, sorry. Enggak, nah ini kan jarak nih. Atau dikurang ya tetap ya? Kan dimasukkan A-nya kan, Pak. A-nya berapa tadi? 8. A-nya kan diperlambat jadi min kan, Pak. Oh, coba kita masukkan ya. 200 dikurang 100. Berarti berapa jaraknya? 100. 100 meter sampai berhenti. Kan sama aja kan? 50. Setengahnya Iya, Pak. 50 kan? Cocok? Ya, Pak. Sama aja. Jadi menurut Bapak langsung aja ke rumus ketiganya. Berarti memang opsinya yang nggak ada ya. Gitu aja enak ya. Ada pertanyaan? Siapa tadi yang nanya? Husin ya? Atau Edil? Giski, Pak. Pak. Oh, sama aja ya Giski ya. Jadi di sini prosesnya mutar-mutar. Kalau ini langsung aja. Iya, Pak. Tapi ya tetap aja nggak ada jawabannya juga kita cari ya. Mungkin ada salah hitung waktu buat soalnya ya. Lanjut. Nomor berikutnya. Bapak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ini udah pasti pakai GLBB ya. Ini Bapak kasih clue, GLBB. Ceritanya ini ada bandara landasannya, ada pesawat mendarat, tes ya, pertama kali mendarat sampai berhenti, sampai pesawat itu berhenti di sini. Berarti kecepatan akhirnya 0. Dia menempuh jarak 350. Bapak kasih tahu ya kasusnya biar kalian bisa mikir. Nah, yang selama proses berhenti ini dari mulai mendarat sampai menempuh jarak 350 meter ini waktu yang diperlukan 7. Yang ditanya berapa kecepatan mula-mulanya saat pertama kali mendarat ke bumi ya gitu. Berarti V0 yang ditanya.
Pakai rumus mana dari 3 rumus GLBB silahkan kerjakan. Berarti yang belum diketahui adalah berapa percepatannya. Ya kan? Itu karena kalau ini belum tahu berapa percepatannya akan kerepotan. Udah, siapa yang udah dapat jawabannya? Anissa lagi nih, biasanya yang jawab nih Anissa. Coba Anissa, apa Anissa? Siapa lagi Bapak? Sebut namanya lagi. Aulia, coba apa Aulia? Si nyari Pak. Oh, masih nyari. Calvin. Masih nyari, Sir. Masih nyari. Airia. Belum selesai nyari, Sir. Husin biasanya cepat nih Husin. Belum, Sir. Apa lagi nih? Hotma. Ini Hotma nih luar biasa sih. Rajin belajar nih. Karena di handphonenya udah nggak ada aplikasi game-game lain. Belum dapet Pak, masih nyari. Nurul. Si Nurul tahu nih. Nyoba, Sir. Mesti nyoba. Oh, topik. Udah lama nggak dengar suara si topik. Bentar, Pak. Kayak tadi nih, Pak. Dalam akar. Iya, nggak ada jawabannya. Yang saya cari ya, Pak. Oh. Udah ya, waktu kita nggak banyak ini, nak. Kita coba aja ya, pelan-pelan ya. Jadi kasusnya ini udah jelas nih, yang Bapak gambarkan, lukiskan ini udah ngerti? Sudah, Pak. Udah ya. Tinggal kita mikir pakai rumus yang mana kan gitu kan? Ada 3 rumus. Kalau Bapak pakai rumus pertama lah dulu ya kan, VT. Apa kendalanya kira-kira di sini? V0 karena melambat A kali T. Di sini Bapak udah tahu nih, 0. V0 AT, A-nya berapa itu? A-nya belum tahu. T-nya dikasih tahu 7 detik. Berarti sejauh ini Bapak hanya bisa dapat kecepatan mula-mula itu percepatan dikali 7. Jelas ini ya? Jelas, Pak. Nah, sekarang ini jadi kalau begitu Bapak bisa dong pakai rumus S sama dengan V0T setengah AT kuadrat. Boleh nggak? Boleh, Pak. Iya, V0-nya ini Bapak masuk di sini. Boleh ya? Boleh, Pak. Oh, boleh. S-nya udah dapat ya 350. V0-nya udah berubah. A kali 7 dikali T. T-nya kali lagi. 7, 2 kali kan? Dikurang setengah. A
Kan dapat nanti percepatan kan dari sini kan? 7 kuadrat. Sama ini 7 kali 7. Berarti kan sama ini sebenarnya. Kalau dia kita operasi aljabar, bentuk A7 kali 7, A7 kali 7, yang beda cuma setengah, di depannya ini 1 ya kan? Bisa nggak untuk menyederhanakan hitungan aja ya kan? Ingat aja Iya, Pak. operasi aljabar. Oh, berarti cukup mengurangkan 1 dikurang setengah. Jadi berapa nak? Setengah, 7 kali 7, 49 ya kan? A. Boleh begitu? Boleh. Boleh, Pak. Maka kali silang 2 kali 350. 700 per 49. 49 itu 7 kali 7 gitu aja lah ya. Jadi bisa dicoret. 100 per 7 meter per sekon kuadrat. Bapak rasa kalau udah dapat percepatan, maka mudahlah untuk mencari kecepatan. Tinggal masuk ke sini lagi kan. Nah ini. Nah masuk ke sini lagi. Pik. Nggak adanya akar-akar Pik. Ya kan Pik? Berarti dapatlah. Salah, Pak. Kecepatan mula-mula A kali 7. A-nya udah dapat tadi 100 per 7. Dikali lagi 7. Coret. Selesai. Maka yang tinggal adalah, aduh, mana tadi tuh? Nah ini deh. Yang tinggal adalah 100 meter per sekon. Oh, berarti ketika pertama kali mendarat di sini kecepatannya 100 meter per sekon. Wah, ini ada jawabannya ya. Nah. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, berarti cukup pakai rumus pertama dan rumus kedua dari GLBB. Bisa ya? Tapi jaranglah kecepatan pesawat pertama kali mendarat itu 100. Kayaknya lebih lah ya. Masih dapat. Bu Nisa, mau masuk Bu Nisa? Oke, berarti masih ada waktu kita. Ya. Bu Nisa udah ready, jadi Bapak mungkin dapat 2 soal lagi udah paten kita nih. Ayo kerjakan, waktunya 1 menit. Sekarang udah masuk ke gerak parabola. Ini udah kelas 11 ya. Lupa Pak rumusnya Pak. Ya ada 2 rumus. Yang geraknya vertikal dan geraknya horizontal. Ya kan? Sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X terjadi apa? GLB. Berarti hanya berlaku S sama dengan V kali T kan? Berarti di sini V-nya Vx. Kalau di sumbu Y terjadi GLBB. Nah, ini Bapak ingatkan aja nih. Kalau GLBB gimana Pak? Sama aja dengan rumus GLBB yang sebelumnya kan? Ada 3 rumus. VT, V0Y, plus minus AT. A-nya di sini G, gravitasi ya kan? Kalau untuk parabola. V0Y ini apa? Kalau di sini V0 X ya kan? Kalau di sini apa? V0 sin theta plus minus GT. Nah, itu yang perubahan yang terjadi sebenarnya. Tapi dasar rumus GLBB-nya sama. Cuman di sini kalau kita analisis vektor sudutnya, dia jadi sin. Yang lainnya gimana Pak? Sama, jarak juga gitu. Kalau jarak di sini berarti H ketinggian. Ya, karena dia vertikal ya. Sorry, H. Kalau ini berarti tinggal gini, V0 sin theta. Aduh. Ya, kali T. Plus minus setengah GT kuadrat. Nah, jadi hanya tinggal merubah simbolnya aja. Lalu di sini VT kuadrat, V0 kuadrat, sin kuadrat theta, plus minus
2GH. Sama. Secara dasar rumus GLBB-nya sama, hanya di sini muncul sin untuk yang sumbu Y. Percepatannya langsung menjadi gravitasi. Udah apa jawabannya? Jadi ketika benda bergerak parabola, sesungguhnya dia mempunyai dua kecepatan, Vy dan Vx. Tapi kalau diresultankan atau total dari jumlah Vy dengan Vx, dia nggak boleh hilang, harus ada 50 juga. Nggak boleh ada yang hilang ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Atau ada yang mau nyoret-nyoret dari handphonenya di sini bisa? Bapak kasih waktu. H di sini maknanya adalah selisih posisi akhir dikurang selisih posisi awal, ya kan? Posisi akhir dikurang posisi awal. V0 sin theta T plus minus setengah GT kuadrat. Wih. Nah, Nah, ketika menyentuh tanah berarti Y2-nya, ini Y2, ya kan? Ini Y1 di sini dia. Berarti Y2-nya 0. Y1-nya 150, ya kan? Langsung aja Bapak bantu sedikit-sedikit ya. V0-nya ini berapa itu? 50. Sin 37. Sin 37 kali T. Plus minus, di sini plus lah ya, setengah kali 10 T kuadrat. Nah, kita berarti harus nyari T dulu nih ya. Ini Bapak arahkan nih ke sini. Kalau udah dapat T-nya nanti tinggal masukkan ke persamaan satunya, udah gampang ya kan. Berarti ini jadi minus 150. Sin 37 berapa nak? Masih ingat? Udah lupa pula ini. 0,6 atau 0,8? 0,6 ya. Atau 6/10 ya. Kali T. Nanti dia jadi bentuk persamaan kuadrat untuk mencari T-nya kan. Setengah kali 10, 5T kuadrat. Berarti ini coret-coret, tinggal 5. Jadi berapa nak? 5 kali 6. 30T plus 5T kuadrat. Kalau kita buat jadi persamaan kuadrat gimana? 5T kuadrat plus 30T kurang atau jadi tambah 150. Boleh nggak ini semua dibagi 5 biar sederhana? Boleh, Pak. Boleh ya, ini 0. Jadi tinggal T kuadrat tambah 6T tambah 30. Sama dengan 0. Nah, kalau di matematika berapa bilangan kalau kedua bilangan ya kalau dikali 30 dijumlah 6. Bilangan berapa itu, Nak? Ada nggak ya? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya? Atau nggak usah disederhanakan? Kalau nggak disederhanakan bisa nggak? Berarti harus pakai yang akar-akar itu ya. Gimana rumusnya? Bapak lupa deh. Yang rumus mencari persamaan akar-akar pakai yang mana tuh? Bapak lupa deh. Rumus ABC, Sir, namanya. Iya, rumus ABC. Siapa yang ingat?
Aduh, lupa nih matematikanya ya. Berarti boleh pakai rumus itu kan? Apa itu nak? Coba. Kuadrat B Ya, B sama dengan plus minus akar akar B kuadrat kurang 4AC 4AC per 2. 2A. Nah, perlu nggak Bapak kasih tahu lagi di sini mana B, mana C, mana A? Enggak, Pak. Nggak ya, B-nya berapa? 6, Pak. 6. Kita cari yang plus dulu ya. B kuadrat 36 ya kan? Kurang 4 kali A kali C. 4 kali 1, 4 kali C 30, 120 ya? Ya, Pak. Ini tambah atau kurang, Nak? Kurang, Pak. Kurang. Minus lah, nggak Kurang. bisa diselesaikan lah. Gimana tuh? Emang determinannya kurang dari 0, Pak. Nggak ada akarnya. Oh, berarti nggak ada nilai akarnya? Nggak ada, Pak. Pak, Eh, kalau pakai rumus kekekalan energi, oh boleh langsung pakai rumus apa ya? Pakai ini ya. energi potensial sama energi EK kinetnya. ditambah EP sama dengan yang tersisa di sini adalah tinggal EK ya kan, Nak? Ya, Boleh aja ya. Ini mempercepat aja ya. Kalau nggak ketemu cara ini, boleh aja gini. Misalnya EK-nya berapa? Setengah MV kuadrat. Setengah MV-nya 50 kuadrat ya kan? Ditambah MGH di sini. GH-nya M kali 10 kali H 150. Sama dengan setengah M V kuadrat. Ini yang ditanya ya. V yang ini ya. ya, Pak. Coret aja M-nya. Nah, ini cara mudah biar supaya kalau udah cara kayak gini nggak dapat ya kan. 50 kuadrat 2.500 bagi 2. Berapa tuh? 1.200 simpul ya. 10 kali 100 simpul 1.500. Setengah V kuadrat. Nah, boleh ya Pik ya kayak gini ya. Ini cara sederhana aja nih. Berarti 1250 ditambah 1.500 berapa? 27.500. Cocok nggak? Nggak salah kan? Nggak, Pak. Pas ya. Berarti kali 2, 27.550 dikali 2. V kuadrat sama dengan ini kali 2 berapa tuh? 2. 5.500. Berapa? 5.500, Sar. 5.100. 5.500. 5.500. Berarti V sama dengan akar 5.500. Berarti ini ada 100, udah pasti ada 10 ya kan? 55. Akar 55 berapa, Nak? Nggak bisa lagi ya? Nggak bisa, Nggak, Sar. Pak. Kira-kira berapa tuh? Yang mendekati lah di opsi ini. Mana yang paling mendekati? 100 deh. 50. Berarti kalau 7, 7, 8. Kira-kira di sini ya. Kayaknya di akar ini ya. Antara akar 20, 20 akar 6 atau 20 akar 13 ya kan? Iya, Sar. Kemungkinan ada di situ ya. Tapi kayaknya C nih ya. 20 akar 13 yang mendekati ya. Sepertinya. Karena hampir 4 ribuan ya kan. Lewat 5.000 dia. Saya boleh pakai ini. Memang dari angkanya aja terlihat kalau diakarkan pakai cara ini, pakai persamaan ini akan kerepotan nih. Dari sininya udah terlihat ya. Oke. Bu Nisa, masih bisa lanjut satu soal lagi? Oke, satu soal lagi kata Bu Nisa, boleh. Ayo, silakan. Berarti ini pakai yang kedua ya. Y2 kurang Y1 V0 sin theta T kurang atau plus setengah GT kuadrat.
Oke, kita coba aja lah ya. Nanti waktunya nggak cukup. Kita telaah soalnya sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat Celcius. Ini theta. Terhadap kecepatan awal V0, bola akan mencapai ketinggian H, ya kan? H ini berarti Y2 kurang Y1. Berarti kalau dari sini terhadap tanah artinya Y1-nya 0. Bola akan mencapai ketinggian tanah, nah, berarti di sini langsung aja Y2 kurang Y1, 40 dikurang 0, 40. Berapa T-nya waktunya gitu ya. Termasukkan V0-nya ini dikasih tahu 50 sin theta, sin 37 ya kan. Tulis saja dulu. Kali T, nah ini yang nanti dicari. Ini plus. Oh ini negatif nak, karena melawan gravitasi, sorry ya. Vertikalnya ya kan. Setengah G, 5 T kuadrat. Ya. Berarti ini jadi 40. 50 sin 37 tadi berapa? 6/10. Jadi 30 T ya. Dikurang 5T kuadrat. Kita pindahkan ke kiri biar cantik. 5T kuadrat dikurang 30T plus 40 sama dengan 0. Bagi 5 semua. T kuadrat kurang 6T tambah 8 sama dengan 0. Pertanyaannya, berapakah bilangan kalau dikali 8, kalau dikali hasilnya 8, dijumlah minus 6? Ada nggak? Min 2 min 4. Nah, dapat ya. T minus 2 dikali T minus 4. T sama dengan 2 atau T sama dengan 4. Boh, ada 2 nak, yang mana nih? Ini bisa, ini bisa. Yang mana? Ayo yang mana? Yang 2 atau yang 4, Pak? Yang 2, Pak. Kasusnya begini dia ya. Ya, Bapak buat aja grafik. Ini tembakan. Nah, gini. Inilah yang dimaksud dengan ketinggian 40 itu di sini. Iya, logika dari gerak parabola akan ada 2 waktu, ya kan? Akan ada 2 waktu T1 dan T2 yang mengalami proses tinggi 40. Waktu pertama pasti yang di sini, 2 detik tadi ya kita dapat ya. Waktu yang kedua di sini 4 detik. Paham ya dari logika grafiknya nih ya. Tapi pertanyaannya, Pak, yang mana ini kita pakai? Yang ini atau yang ini? Ya, sebaiknya soal itu hanya satu opsinya ya kan, biar nggak bikin bingung. Tapi kebetulan di sini ada 2, ya udah dua-duanya aja boleh lah untuk sementara ya. Karena yang dibahas di sini adalah mencapai ketinggian 40. Ya. Jadi mencapainya ada 2 kali, satu di sini, satu di sini. Tapi ada juga orang yang mengartikan kata mencapai adalah yang pertama kali, karena mencapai. Nah, ini sudah pernah mencapai. Ini hanya mengulangi capaian yang pertama. Ada yang berpendapat seperti itu, ya kan? Nah, kalau mencapai kan berarti kita belum pernah mengambilnya gitu ya. Ngerti maksudnya, nak? Kita mencapai sana, berarti kita belum pernah ke sana. Tapi kalau udah ke sana, kita lewat lagi, kita nggak akan pernah membahas mencapai lagi kan? Udah pernah kok gitu. Udah pernah juara apa misalnya, juara tinju, ya kan? Mencapai juara tinju gitu. Ketika dia juara lagi ya nggak pernah dibilang mencapai, tapi dia juara bertahan gitu kira-kira ya. Jadi ada yang berpendapat lebih tepatnya ini. Kalau misalnya ada 2 opsi, tapi ya lebih amannya sebenarnya kalau bisa jangan ada 2 opsi. Jelas, nak? Jelas, Pak. Ada pertanyaan? Enggak? Aman? Aman, Sir. Ya, nanti kalian ulang-ulang ya di rumah ya. Itu aja dari Bapak hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Thank you, Sar. Welcome. Ayo Bu Nisa, selamat datang Bu Nisa.